Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip, kembali ya bersama dengan saya Renda Tia Zara. Dan kali ini kita beralih pada dialog siang bersama dengan Las Risalah Charity di edisi Jumat 22 November 2024. Senang sekali keluarga Sip, di hari ini kita akan bincang banyak bersama dengan salah satu relawan dari Las Risalah Charity. Sudah ada Arif Andika SE yang hadir di sini menemani kita. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa Anda dulu di 105,8 Radio Sip FM ataupun juga di live streaming kita di www.sipfm.com ya. Selama 1 jam ke depan keluarga Sip kita akan bahas tuntas ini terkait dengan sahabat RC, what does it mean, dan apa aja sih yang seru, yang keren atau yang luar biasa dari sahabat RC. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kita. Untuk kalian yang ingin bertanya silakan kita tunggu atensi Anda keluarga Sip di 081222010159. Saya coba sapa dulu narasumber kita sudah hadir di sini, Arif Andika SE selaku relawan dari Las Risalah Charity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Arif Andika. Waalaikumsalam Kak. Iya. Waalaikumsalam. Andika sapaannya ya. Iya Kak. Sebagai relawan dari Las Risalah Charity. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Ini kali pertama. Baru pertama kali ya, agak nervous gitu. Wow, masya Allah luar biasa ya. Iya. Agak nervous tapi maksimal banget ini di hari ini. Kita senang sekali kehadiran dari sahabat RC karena biasanya ini dari staff ya ataupun dari karyawan langsung dari Risalah Charity. Dan kali ini spesial bersama dengan relawan dari Las Risalah Charity. Nanti kita akan bahas banyak ini terkait dengan sahabat RC. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut ini, Andika, kira-kira apa sih sebenarnya sahabat RC ini? Banyak yang penasaran, sudah mulai banyak bertanya ini via WhatsApp kita juga, apa sih sahabat RC itu gitu ya? Silakan. Sebelumnya saya jelasin dulu Kak ya. Sahabat RC ini apa Kak? Dia ini relawan dari Risalah yang mengambil beasiswa dari Risalah. Ataupun ada beberapa pihak yang kerjasama dengan Las Charity gitu Kak. Baik. Jadi karena banyaknya relawan gitu kan Kak, dibentuklah komunitas sahabat Risalah Charity ini gitu. Oke, RC berarti Risalah Charity. Ya, RC ini berarti RC ini kan Risalah Charity kan Kak. Iya. Karena banyaknya relawan jadi dianggap sahabat sama gitu. Sahabat Risalah Charity. Iya Kak. Itu dia sahabat Risalah Charity ya. Ini berarti bentuk tadi mention beasiswa. Maksudnya beasiswa udah tuh nanti ada kayak apa gitu Kak, lebih ke arah keagamaan, udah tuh nanti lebih ke arah mengajak anak muda lebih dekat masyarakat, ke arah masyarakat itu kayak ke apa tuh? Kayak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu. Baik. Atau misalnya kita melihat ke arah bawah lagi lah gitu ya Kak. Oke, itu mungkin seputar aktivitas yang ada di sana gitu. Apa sih yang teman-teman dapatin dari sahabat RC ini gitu ya? Tapi dari Andika sendiri sejak kapan sih bergabung di sahabat RC? Arif kan bergabung kan di Risalah kan dari 2019 Kak. Baik. Dia beasiswanya itu. Tetapi bergabungnya itu mulai itu dulu dari stand Kak. Lagi? Standnya tuh waktu kita tiap-tiap anak Risalah pulang kan ada balik infak tuh Kak. Ada kita penggalangan dana, misalnya kayak dulu ada bencana apa tuh, bencana kayak setiap bencana alam lah gitu ya, ada penggalangan donasi gitu ya. Nah, kita turun ke lapangan tuh Kak. Nah, jadi kita sebelum kita turun ke lapangan, kita tanya dulu ke orang Risalahnya, penggalangan dana ini untuk apa gitu kan Kak. Habis itu kita tanya tujuannya untuk apa. Jadi nanti kalau misalnya donatur tanya atau bapak-bapak ibu-ibu pun tanya, kita tahu nih tujuan kita nih untuk infak nih untuk apa gitu Kak. Gitu. Baik. Berarti beranjak dari STAIN ya, berkuliah di STAIN seperti itu. Iya Kak, stay. Oke, baik. Di stay ya. Oke, nah by the way kita lihat dari gelar sudah SE, berarti sudah wisuda gitu ya. Nah, muncullah pertanyaan, alhamdulillah, ketika sudah wisuda, apakah tetap menjadi keluarga besar kebagian dari sahabat RC, apa sudah kelar juga ini tugasnya gitu? Alhamdulillah masih Kak. Oke. Sebelum waktu tamat itu kan Kak, waktu semester 8 semester 7 itu tanya sama tanya sama apa kan Kak, keluarga bagian dari Las Charity kan Kak, ustaz-ustazanya boleh nggak nanti kalau misalnya Andi sudah selesai tamat kuliah, apakah Andi masih jadi relawan di sini atau gimana? Nah, itu ustaz-ustazanya welcome Kak. Apa-apa kalau Andi mau jadi
kalau dia menjadi relawan di sini nggak apa, kalau Oke. nggak apa juga. Iya. Terbuka sama risalah, terbuka sama relawan semua gitu. Iya, berarti tamatnya tahun berapa nih Kak? 2000 ini Kak, 2024 gitu. Baru Iya, tamat baru ya, tamat. baru tamat. Di samping menjadi relawan RC, apakah ada aktivitas lain sekarang atau bagaimana nih Kak? Sekarang tinggal di musola Kak, Baik, jadi garing. jadi garing Kak, baru Kak. Baru, Nah, Masya udah Allah. tuh dulu sekarang pun ngajar TPQ juga, ngajar ngaji juga gitu Kak. Masih bergerak di dunia Islami ya, Iya, ibaratnya Kak. dunia dakwah seperti itu. Iya. Oke, ini kegiatannya seputar apa ini Andika di Sahabat RC? Kita apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Oh, gitu Sahabat ya. RC? Kegiatannya ini Kak kayak berbagi sembako, Baik. kayak Jumat Berkah makan, Hmm. atau udah tuh kayak apa tuh bencana-bencana alam Kak. Baik. Jadi bicara ada tiap ada bencana alam, kayak kemarin erupsi gunung meletus tuh Kak. Tuh apa tuh dalam dari Sahabat RC diturunkan tuh Kak. Oke. Berarti pada turun semua ya? Turun semua Kak. Kayak ada tuh kayak dari program Marcella juga Kak, juga seperti Kak, kayak Iya. pendidikan, udah tuh apa tuh rumah-rumah Quran, kajian Islam serta program literasi Quran gitu Kak. Jadi mengelola event tahunan seperti kayak tahun ulang tahun Laskariti kemarin maka Iya. nah itu Sahabat Laskariti ikut juga tuh Kak. Oke, baik. Berarti intinya merealisasikan atau sinkron ya dengan apapun kegiatan Iya, Kak. yang ada di Las Iya, Risalah Kak. Charity. Itu juga yang akan diaplikasikan Iya, Kak. oleh teman-teman relawan relawan dari RC atau kita sebut dengan istilah Sahabat RC. RC. Oke, seperti itu ya. Dan di sini berarti sudah berapa tahun itu ya di sana Andika? Andi kan umur berapa Kak? Jadi lawan itu kan 2019 Kak. Tapi kan 2019 nya kan tuh Covid kan Kak. Nah jadi dibentuknya tuh dari tahun 2023 Kak, 2023 tuh dibentuklah Sahabat Laskariti itu Kak. 2023? 2022. 2022. Berarti baru jalan mau 2 tahun Iya ya? Kak. Tapi ini nggak ada di stay aja Kak, ada juga di kampus-kampus lain kayak UIN, kayak Baik. Unhas. Berarti open volunteer gitu Oh, ya, iya, Kak. open relawan secara terbuka Iya. dari lini mana saja, Iya. tidak hanya dari Arisalah saja gitu ya. Berarti bebas terbuka. Iya, Kak. Mungkin kita akan bahas nanti lebih kepada RC-nya apa Iya. saja mungkin syarat masuk ke sana Iya. gitu ya, karena dunia kerelawanan ini banyak orang yang tertarik gitu ya. Iya. Di samping mengisi aktivitas positif, ternyata ini juga sebagai ladang pahala tentunya gitu ya. Dan gimana perasaan Andika ini ketika sudah terjun gitu ya, terjun langsung mengisi kegiatan-kegiatan dari Risalah Charity, selalu aktif ikut atau mungkin sering bolong juga? Ya namanya aktivitas ya, Iya. kita kan kuliah ya, Iya. mahasiswa kuliah pasti sibuk, nggak selalu aktif. Atau Andika termasuk partisipan atau Sahabat RC teraktif gitu ya di Risalah Charity? Kalau untuk aktivitasnya Kak, itu yang kayak apanya Kak, kadang kami ada kuliah gitu kan Kak, jadi banyak yang nggak bisa gitu, tetapi yang nggak bisa nih kan ada juga dari relawan yang bisa maka digantiin. Jadi nanti sebelum Hamin mulai itu kayak Jumat Berkah yang sekarang maka, jadi sebelum ditetapkan tanggal yang Jumat dulu Kak, jadi di 3 hari tempat hari sebelum hari Jumatnya bagian kantornya sudah mengingatkan kami gitu Kak. Jadi nanti adik-adiknya nggak bisa dikontak, dicari yang lain gitu. Jadi Oke. tetap adik-adik ini nyari Kak. Baik, berarti koordinasinya jalan ya, gitu ya. Koordinasi Ketika jalan. sudah tidak bisa, berarti ada backupan lain. backupan lain. Karena relawannya cukup banyak. Berapa sekarang total relawan atau yang tergabung di Sahabat RC? Andika, mungkin dari segi gambaran kasar saja gitu. Gambaran kasarnya sekitar 20-an lah. 20-an ya, 20-an. Masya Allah, luar biasa. Ini kayaknya akan bertambah terus gitu ya, karena akan ada open volunteer terus ya Iya. dari RC atau Sahabat RC itu sendiri. Iya. Ini menarik sekali, Andika, masih banyak yang akan kita tanyakan. Mungkin fokus kepada kegiatan nanti dari Sahabat RC itu sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen kedua. Keluarga Sing, untuk yang bertanya silahkan kita masih tunggu atensi Anda di 0812201159. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Keluarga Sing, pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kembali kita di dialog siang bersama dengan Las Risalah Charity. Masih bersama dengan sahabat siar Anda Tia Zara dan juga narasumber kita dari Andika SE sebagai relawan dari Las Risalah Charity. Dengan tema pembahasan Sahabat RC Keluarga Sip di segmen pertama,
Kita sudah bahas terkait dengan aktivitas dari Andika selaku narasumber kita, terus seputar dengan kapan beliau bergabung di RC, lebih kepada personalnya Andika. Nah kali ini kita mungkin akan singgung ke sahabat RC itu sendiri. Kira-kira tadi sudah disebutkan juga ya oleh Andika apa itu sahabat RC. Nah kali ini mungkin lebih kepada kegiatan-kegiatan yang ada di sahabat RC. Pertama ini kita ke Andika kembali ya. Andika, kira-kira ketika kita bergabung di RC, mungkin orang banyak juga yang ketika mau bergabung dalam sebuah komunitas gitu ya, pasti mencari positifnya gitu. Nggak mungkin dong cari negatifnya, atau bahkan malah hanya buang-buang waktu misalnya gitu ya, pasti ada hal positif yang ingin dikejar. Nah, kira-kira keuntungan apa yang bisa didapatkan oleh teman-teman ketika mereka bergabung dalam bagian sahabat RC itu sendiri? Untungnya tuh banyak sih kak, sangat banyak. Masya Allah itu dosa dari salahnya itu memberikan ilmu itu sama relawan itu semuanya gitu. Baik. Pengalaman beliau selama jadi relawan. Oke, sharing ya, sharing pengalaman. Udah tuh kesempatannya tuh, pertama kak kesempatannya tuh untuk membantu sesama dan menambahkan pahala, itu double-nya kak pahalanya. Iya, baik. Yang kedua memperluas jaringan pertemanan aja, dengan kayak tadi yang dibilang kak, dia kan nggak dari salah dia kan dari kampus kayak UIN, kayak UNAN kan kami perkenalan sama dari semua kampus gitu kan. Udah tuh kayak mendapatkan pengalaman berharganya tuh gitu kak. Soalnya kita dari lawan tuh langsung terjun ke lapangan langsung kan kak gitu. Ya, bener banget. Ini seputar pengalaman, terus relasi gitu ya, relasi dan pastinya mengisi kegiatan positif gitu ya. Apalagi kita seusia anak-anak ya kadang remaja tanggung atau remaja akhir, dewasa awal gitu ya, pasti banyak banget pengaruh buruknya, bahkan lebih banyak gitu ya. Akhirnya diisi lah dengan kegiatan positif gitu ya, banyak relasinya. Dan yang penting adalah karena saya kebetulan pernah juga terjun dalam dunia seperti ini gitu, keluarga sip ya. Hal yang paling mahal sebenarnya jadi keuntungan dari teman-teman adalah sebuah pengalaman. Pengalaman itu nggak bisa dibeli, mau miliaran rupiah pun nggak akan bisa dibeli. Pengalaman ini berharga dan ini nggak bisa diukur dengan apapun. Itulah yang didapatin oleh Andika gitu. Pasti pengalaman ini akan jadi cerita juga ya, cerita manis ibaratnya akan di-sharing. Andika pun mengejar pengalaman-pengalaman dari para senior, ibaratnya itu adalah karyawan dari Las Risal Charity sendiri gitu. Mereka sharing pengalaman dan itu akan mengencourage atau mendukung Andika sendiri tetap stay di sahabat RC gitu ya. Nah kemudian Andika, suka duka ini karena ketika sudah terjun dalam program yang diusung oleh Risalah Charity gitu ya, pasti yang turun langsung kebanyakan memang relawannya. Relawan lah yang akan ikut mendistribusikan apa itu program-program kepada para penerima manfaatnya, misal seperti itu. Nah apa sih sudah suka dukanya gitu Andika ketika sudah menjadi sahabat RC? Ya, tidak. Kalau sukanya tuh lebih banyak ya kak ya. Dukanya pun ada juga ya kak ya. Tapi lebih ke sukanya dulu kak. Kalau sukanya tuh kayak kita turun ke lapangan tadi maka kayak membantu NASA, kayak membantu erupsi gunung kemarin tuh. Berarti langsung ke sana ya? Iya kak. Beberapa sahabat RC itu langsung turun bawah kak. Nah, melihat kita kayak mengulurkan bantuan gitu maka itu kayak mereka tersenyum tuh kayak double bahagia, kayak lebih bahagia gitu kan. Udah tuh kayak ada yang terbantu tuh kayak, kayaknya kita bangga dalam diri kita gitu kan. Soalnya kalau sebanyak tuh sahabat relawan cuma dia bisa gitu ya. Yang lain kan nggak bisa itu kan ada kegiatan lain juga gitu kan. Orang terpilih lah intinya yang bisa terjun ke udah sana. Tuh merasakan keberkahan dalam hidup kegiatan. Udah tuh adanya positif kayak komunitas yang kak minta kak, adanya komunitas yang positifnya tuh kak, lebih banyak positifnya gitu. Baik. Dukanya itu dari kak, dukanya itu kayak yang waktu kami kuliah tuh kak. Dukanya itu kan kadang kayak ada yang nggak bisa kayak kuliah, udah tuh kayak kegiatan kampus, organisasi kampus gitu kak. Bentrok ya berarti. Bentrok gitu kak. Jadi kami pun nggak bingung juga memilih mana sih gitu. Saya
dalam hati pengen ikut nih kak, tapi dalam hati kampus ini ya, karena ini lebih penting ya Iya, gitu iya. rasanya, kewajiban lah Iya. intinya untuk join. Soalnya dua-duanya lebih penting gitu ya Oke, kak. oke. Yang satu lebih penting ke arah agama, dan satu lebih penting ke arah pengalaman kita. Sebenarnya sama sih kak. Sama ya. Sama, tetapi bingungnya itu kak, apalagi pas mendadak gitu kan kak, itu udah bingung tuh kak, ikut nggak ya gitu kak. Oke, baik, ya. baik. Oke, capek nggak sih Dika ketika sudah ibaratnya langsung terjun ya, pasti teman-teman akan begadang misalnya, mandinya kadang nggak jelas gitu, berhari-hari ngikut lah bagaimana sedih atau capek lelah mentalnya dari para korban pun ikut dirasakan oleh Iya. relawan yang Iya. terjun langsung. Itu capek nggak sih Andika? Kalau dari cerita, ada kan Andika kebetulan dia ikut kan kak, Oke. tapi itu Andika tanya sama adik-adik nih kak, capek mereka kak. Oke. Saya itu mereka, saya kan banyak jalan terputus kan ya kak, Iya, iya, jadi benar, mereka benar. pun harus melalui jalan yang bisa dilalui gitu kak. Baik, baik. Kemudian pun itu kegiatannya kan bersifat 2 hari, ada 3 hari gitu kak, otomatis harus butuh izin dari pihak kampus juga. Baik. Ada tuh ya besok itu kak apa kak, kayak ya yang kayak nggak mandi kayak apa tuh mungkin udah biasa mungkin kak. Iya, Dan iya. lelahnya tuh kak, lelah Iya, fisiknya tuh iya. kak. Insya Allah lelah jadi lilah Iya, gitu iya. ya. Masya Allah ya. Ini hebatnya teman-teman relawan ya, salah satunya di Sahabat RC ikut terjun langsung membantu mendistribusikan bantuan, bahkan trauma healing gitu Iya. ya, memulihkan mental dari para korban. Dan yang pasti mentalnya para relawan juga masih harus sudah terasah gitu ya Andika. Nggak mungkin baru terjun sehari udah sakit gitu ya. Iya. Ini bukannya ngobatin korban, malah relawan yang diobatin gitu, nggak lucu juga. Iya. Gitu ya. Baik, nah, jadi ketika sudah tergabung dalam Sahabat RC, ini merupakan relawan dari Rasa Charity, banyak juga yang bertanya ini Andika, kira-kira apa sih syarat untuk menjadi Sahabat RC ini? Apakah sulit? Apakah ada biaya juga? Atau ada syarat khususnya dan lain sebagainya? Boleh di-sharing di sini untuk jadi note juga bagi teman-teman yang pengen gabung di Sahabat RC. Kalau untuk apanya kak, pendaftaran itu kak, kalau kita nggak dapat beasiswa pun masih bisa jadi relawan kok. Misalnya adik kan ada beasiswa di sana kak. Nah tuh terus gimana misalnya kalau kami nggak dapat beasiswa dari Laskar Charity, Baik. tetap bisa kok kak. Ini tuh bukan untuk umum gitu kan. Dan yang kedua pun datang ke kantor las kak, jadi nanti yang kayak di tadi kak, orang lasnya itu yang bilang orang las Charity itu yang langsung membimbing kami gitu. Jadi nanti nggak langsung terjun ke langsung gitu kak, bertahap gitu kak, kayak jaga staff, itu kayak menggalang dana, Baik, itu baru baik. jumpa kayak kalau infak gitu kak, udah tuh nanti kayak jumat berkah, gitu nanti baru udah apa tuh coba deh diajak ke arah misalnya kayak banjir gitu, bencana alam gitu diajak gitu, gitu kak. Baik, berarti bertahap ya, Iya, bertahap. Udah tuh bisa juga kayak mengisi daftar formulir online gitu kan. Masalahnya kalau nggak salah kayak http http://bit.ly sahabat Charity. Baik, baik. Itu adalah link yang bisa diakses Iya, untuk Kak. bisa join sebagai Sahabat RC. Iya kak. Oke, ada syarat lain ini Adika? Syarat lain kayaknya nggak ada sih kak. Ini mungkin yang paling banyak sering ditanya gitu, apakah ada biaya khusus kah untuk mendaftar di sana gitu, atau gratis misalnya? Ini sebuah penguat juga Iya. teman-teman untuk mau join gitu. Kalau bayar sih enggak ya kak ya. Saya Alhamdulillah. soalnya selama sahabat LC semua nggak ada yang bayar kak, Nggak ada bayar? gratis. Oke. Kita cukup datang, kita mau datang ke Desalah, kita ke Charity, kita mau daftar online atau langsung daftar ke kantor gitu kan kak. Kita mau mengajukan diri mau apa tuh daftar sebagai relawan sahabat LC gitu kan. Iya. Jadi kalau sudah daftar nanti digabungin dalam grupnya kak. Ada grupnya tuh kak, grupnya tuh khusus untuk yang apa kak, kayak Andiman tadi kak, untuk misalnya kayak ada bencana kegiatan tuh ustadz saya tuh sudah informasiin ke kami gitu kak. Jadi nggak pas hari hanya kak. Iya. Nah, kecuali kayak PPK 5 kak, kayak hari pas hari hanya itu maka ditanyain siapa yang bisa gitu kak. Oke. Baik, berarti nggak terlalu susah sebenarnya. Ini nggak menjadi sebuah alasan juga bagi teman-teman untuk tidak mau bergabung gitu dalam Sahabat RC gitu. Nah,
Untuk daftar pun menjadi bagian dari sahabat SC ini. Andika cukup akses tadi ya, Iya, Kak. akses link yang sudah disebutkan, Iya. atau mungkin bisa kunjungi juga Instagramnya di Last Charity, atau mungkin bisa datang langsung ke kantor gitu Iya. ya. Kantornya di sekitaran Komplek Arisalah juga kok Iya. gitu ya. Jadi nggak sulit untuk bisa join. Bagi teman-teman yang sudah pengen dan penasaran, bahkan udah nggak sabar, langsung aja bisa akses link tadi atau bisa tanya-tanya saja di Mimin yang ada di Instagram Last Charity atau berkunjung langsung ke kantornya, seperti itu ya. Iya. Jadi simple, nggak sulit juga untuk bisa bergabung di Sahabat RC. Nah, Andika, kegiatan apa aja sih yang pernah Andika join, yang Andikanya benar-benar join gitu, kegiatan apa? Tadi sudah Jumat Berkah tadi ya, ada Jumat Berkah. Jumat Berkah biasanya bagi makanan ya? Iya, Kak. Bagi makanan gitu. Itu biasanya dibagiin ke siapa, Andika? Biasa kita tuh terlihat tuh Kak, kayak tukang ojek. Oke, baik, para pejuang rupiah ya. Pejuang rupiah. Udah tuh kayak betul Kak, kayak orang bersih-bersih tanaman-tanaman gitu. Baik, baik. Itu kayak orang cari maaf Kak, kayak masukan itu Kak. Pekerja kecil ya, ibaratnya kecil tuh itu, ya. Kak. Udah tuh nanti Kak, kita ada sebagian, udah tuh nanti beberapa itu Kak, ada singgah ke panti asuhan Kak. Baik, baik. Itu biasanya bagiinnya berapa banyak setiap Jumat itu, Andika? Dia terus sekitar 130 Kak. Oke, di atas 100-an ya. 100-an, dan tuh nanti ada untuk yang anak yatim gitu. Mm-mm. Nah, jadi kita lebih pihaknya ke apa dulu Kak, anak yatim dulu, nanti Iya. baru anak yatim, baru apa, sama sih Kak anak yatim juga, udah tuh untuk yang pekerja rupiah, untuk pejuang rupiah juga gitu, Iya, jadi nggak iya. ada milih-milih sih. Baik, baik. Ya, berarti kadang ini dinanti-nantikan oleh teman-teman para pejuang rupiah gitu, tiap hari Jumat dan mereka dapat. Ya, ibaratnya mungkin bagi kita hanya makan gratis saja, tapi bagi mereka ini udah ada saving uang mereka gitu Iya, ya. Saving uang mereka dan bisa dibagikan ke Bisa. anak istri di rumah. Bahkan dibungkus dibawa pulang gitu Iya, ya. Nggak dimakan di lokasi. Mungkin rasa atau feel yang kayak gitu yang dirasakan oleh Iya, Kak. teman-teman relawan gitu ya. Apalagi waktu itu pernah kalau waktu kasih Jumat Berkah Kak, posisi waktu itu hujan Kak. Baik. Jadi kan beberapa orang aja kan nunggu, beberapa pejuang rupiah kan nunggu kan Kak. Iya, Kalau hujan-hujan itu kan perut laparnya Kak. benar. Nah, jadi itu tuh ada yang itu tuh nampak, itu tuh nggak sengaja nampak Kak, langsung beliau tuh lahap makanya tuh ya, Masya Allah. kayak senang kali gitu. Iya, benar. Apalagi kita ngasihnya tepat sasaran Iya, ya. nah. Mungkin memang ya memberikan sedekah ataupun makanan itu nggak boleh pilih-pilih. Iya, Tapi Kak. terkadang beda rasanya ketika kita memang memberikan kepada orang yang benar-benar lagi membutuhkan gitu ya. Senang kali. Iya Kak. benar ya, double Double. perasaannya. Itu nggak bisa diceritain. Iya, iya. Perasaan-perasaan itu nggak bisa diceritakan, dan perasaan-perasaan itu yang membuat konsistensi Andika tetap stay menjadi seorang relawan di Sahabat RC Iya, gitu iya. ya. Oke, Kemudian baik. itu Kak, kemudian kayak kita jumpa sama orang baru maka Mm. kita kayak jumpa sama orang baru kan kayak menggalang donasi itu Kak. Baik. Nah, itu kan kita pengetahuan orang kan beda-beda kan ya Kak ya. Kan orang tuh karena lebih sensitif, ini uangnya tuh apa harus jelas tuh Kak. Baik. Nah tuh udah agak dogok-dogok tuh Kak. Untungnya sebelum itu yang tadi Andi bilang tadi Kak, sebelum kami tampil tuh Andi bilang tujuannya dulu, ini dalam penggalang dana itu apa, misalnya kayak bencana gitu kan Kak, dan tuh nanti diserahkan kemana gitu. Orang pun nanti nggak apa tuh, kadang pernah tuh kadang mereka pun oh iyalah, oh ada di sana kariti ya, Iya. ada di sana good turun ya. Oke, baik. Udah tuh waktu itu kalau infak Kak, kalau infak nih apa Kak, ada juga kayak misalnya kami udah ambil infak gitu Kak, udah kalau infak tuh yang lain gitu kan Kak, ada kayak infaknya tuh kadang ada oknum kayak mengatasnamakan ada salah gitu Kak. Nah, kayak diambilnya kami dari Laskariti gitu, kami mau ganti infaknya gitu. Padahal kami dari Bukan ya, benernya nggak ada. Dia ada oknum juga Iya, yang mengatasnamakan. Ini hati-hati juga ya. Iya, Kak. Bagi para pendengar kita, keluarga sip di rumah, ketika ada yang collect infak, bukan berarti kita berseuzon Iya, gitu ya. Tapi coba di cross check kembali Iya, Kak. informasinya. Jangan sampai nanti oknum yang melakukan dan mengatasnamakan Last Risalah Charity dan mereka melakukan hal fatal, Iya. akhirnya malah para teman-teman yang memberikan sedekah mengklaim buruk tentang Risalah Charity. Padahal itu bukan mereka, Bukan, gitu. Jadi Kak. harus di cross check kembali ya.
bukan berarti langsung aja percaya dan ketika ada masalah langsung mereka marah atau menghujat dan lain sebagainya. Jadi harus di cross check juga gitu ya. Alhamdulillahnya itu Kak, alhamdulillahnya itu semua donatur itu apakah sikap gitu Kak. Dari mana salah arti ini siapanya mereka lawannya Kak. Mana surat tugasnya ada surat tugasnya Kak. Langsung dari dasar kritinya. Mana apanya tanya kan Kak, persatuan Kak, karena kita dari relawan kan Kak, tuh kita kan pergi juga sama orang kantor Kak. Ustaz, ini orangnya mau nanya Ustaz. Jadi ada backupan ya, ada yang backup gitu ya. Jadi nanti kita nggak sembarangan gitu Kak ambil. Baik. Itu kerennya dari Risalah Charity gitu. Jadi nggak hanya semata-mata melepas relawan saja, tapi bertanggung jawab full ya terkait dengan, karena ini masalah dana umat. Dan jangan sampai karena oknum tadi masyarakat semakin kurang atau trust issue kepada setiap program ataupun lembaga sosial yang menggalang donasi gitu, hanya karena oknum yang tidak bertanggung jawab tadi gitu ya. Bahwa pada dasarnya untuk membantu sesama ya dari kita juga, dari kita untuk kita, jadi bersama pun untuk kita gitu ya. Gitu dia. Banyak banget ini keuntungan yang bisa didapatkan oleh teman-teman ketika masuk menjadi bagian dari Sahabat RC. Buktinya ini Andika pun masih tetap bertahan ya. Berarti ada sesuatu hal yang membuat Andika tidak mau melepas Sahabat RC. Oke. Baik, nanti kita ke segmen terakhir Keluarga Sip ya. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita ke bukan sang hakim spesial untuk Anda. Ini dari Maindani. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita masih dalam program Dialog Siang bersama dengan Muasar Risalah Charity. Dan ketemu di segmen terakhir ya dengan narasumber kita ada Arif Andi KST sebagai pengelola Risalah Charity dengan tema pembahasan Sahabat RC gitu ya. Nah, Andika tadi sudah banyak hal yang kita bincangkan ya terkait dengan ya RC itu sendiri, terus kemudian kerelawanannya, kegiatannya apa aja, suka dukanya bahkan ya yang bisa dirasakan di sana. Nah, mungkin terakhir di segmen terakhir ini, di samping dari teman-teman atau keluarga Sip di rumah pasti juga pengen gabung, tapi coba di make sure atau diyakinkan kembali teman-teman untuk niatnya jadi 100% buat bergabung gitu ya. Mungkin lebih kepada apa sih harapan kedepannya, kalau kita lihat dari perspektifnya Andika untuk Sahabat RC, harapan kedepannya itu apa, seperti apa? Harapannya itu pentingnya itu Sahabat RC terus berkembang gitu. Amin. Berkembang terus kan. Semakin banyak anggota bergabung gitu. Jadi nanti kayak ada seumuran gitu kan. Jadi ini kan dapat juga pengalaman dari mereka gitu kan. Ada usia di bawah umuran dapat juga pengalaman dari mereka gitu. Baik. Udah tuh bisa betul kami ini mengharapnya relawan yang kami relawan ini Kak mengharap bisa memberikan manfaat gitu kan kepada masyarakat gitu. Jadi kami senang kalau kami gitu kan. Itu sih Kak. Oke, ngomong-ngomong soal batas usia umur tadi, berarti ada batasan umur kan untuk yang mau bergabung atau bebas atau gimana? Baru ingat tadi Kak, untuk yang batasan umur tadi kan. Alhamdulillah Andi nggak ada sih Kak, batasan umurnya bebas itu Kak. Bebas ya? Nggak ditentukan fisik, penting fisiknya tuh. Iya benar. Gitu. Nggak mungkin anak kecil juga ya, tapi ya karena kerjanya lapangan gitu ya, lapangan yang menggunakan tenaga, ibaratnya kerja otot lah, dalam artian mental pun juga ditanya nanti, jadi menyesuaikan lah ibaratnya teman-teman mampu nggak gitu ya untuk join di situ, nggak mesti harus usianya berapa gitu ya. Nah terakhir ini Andika, apa harapan kedepannya, tapi untuk kelas Risalah Charity ini tadi sudah untuk Sahabat RC ya. Sekarang untuk kelas Risalah Charity-nya sendiri, ini biar bisa didengerin nih sama para ini tutor yang ada di kantor gitu ya. Ada tuh banyak sih Kak harapannya tuh besar Kak. Baik. Betul harapannya tuh Risalah Charity menjadi lembaga keuangan yang bisa dipercaya gitu Kak. Inovatif, itu berdampak luas, nggak berdampak bagi Padang aja, maksudnya itu seluruh Padang gitu Kak, bagi Sumbar gitu. Udah tuh sehingga bisa membawa keberkahan sama donatur kayak donatur infak tadi Kak, kayak donatur Ramadan, udah tuh kayak donatur kurban gitu Kak. Jadi kayak donatur kurban, donatur infak yang apa tuh yang akan zakat ke Risalah Charity itu amanah uang kami kok gitu. Udah tuh
uh, lebih banyak manfaatnya sih Kak, untuk orang lebih keberkahannya tuh lebih banyak ke untuk mustahik, mustamik gitu ya. Udah tuh banyak kok. Salah satunya dia Kak, ini kan masuk waktu dapat beasiswa di Dinas Pendidikan juga Kak. Saya mau kami uang beasiswa kami pun, uang semester kami pun ditanggung sama Desa Pendidikan gitu. Baik. Jadi memang membawa kebermanfaatan yang maksimal untuk banyak orang. Ditanggung gitu Kak. Saya tuh waktu di kuliah kemarin itu kan tadi ditanggung dari semester 1 sampai sekarang gitu. Sampai selesai gitu kan. Udah tuh kalau misalnya Andi pun nggak dapat beasiswa pun dan Kak, Andi pun mungkin dia mau daftar juga mungkin Kak. Saya tuh untungnya tuh Andi dapat beasiswa sana, udah tuh dikontrak diajak jadi relawan gitu Kak. Karena kita nggak pernah terjun ke lapangan kan Kak, bingung tuh Kak. Tapi karena ustadz itu memberi arahan yang cukup luas, gambaran pasalnya itu gini loh, untuk kita terjun ke lapangan tuh, itu cuma berkah tuh gini nanti lapangannya, untuk penggalangan dana ini nanti kampanye gitu kan. Oke. Ini ada pembelajaran ya bisa didapatkan ya. Teori-teori ataupun praktek yang nggak akan pernah bisa didapatkan di kampus, akhirnya didapatkan di sini. Itu ilmu lapangan ya, memang tidak ada nilainya. Oke, terakhir Andika, ini closing statement. Andika mungkin lebih kepada ajakan teman-teman untuk join di Sahabat RC gitu, kekuatan ataupun apa sih yang Andika rasakan sehingga ini sebuah ajakan untuk teman-teman jangan ragu deh buat join di Sahabat RC. Buat teman-teman yang daftar di RC jangan ragu. Tentu kami santai Kak, kenalnya santai-santai aja ya. Kami tidak ada kayak senior junior enggak. Kami orang welcome aja ya. Ada tuh banyak kemanfaatan itu kami dapat itu kayak yang dibilang tadi wawancara itu, yang dibilang tadi itu kayak pengelolaan dana, kayak kita tuh public speaking kita tuh dilatih soalnya untuk bicara sama orang yang lebih luar itu, kita tuh untuk penggalangan itu kita harus tahu penggalangan dana kita untuk apa gitu. Betul, kita terjun ke lapangan pun kita nggak melepaskan gitu, kita dilatihkan dulu gitu. Jadi nggak salah, buktinya ya Arif udah 6 tahun jadi relawan masih enjoy aja. Oke, baik. Ini jadi sebuah kekuatan ya. Dan yuk, mari sama-sama teman-teman ya yang mau atau mencari kegiatan atau tempat yang positif, silakan join di Sahabat RC. Tadi sudah ada kita mention juga bisa lewat Instagramnya di Last Charity ya, di Last Charity, Instagramnya di Last Charity, atau mungkin bisa datang ke kantor di Komplek Arisala, atau mungkin bisa juga link tadi, ada link yang sudah di-share juga gitu ya. Jadi selamat Andika, selamat bertugas sebagai relawan Last Charity, semoga tidak jenuh ya, semakin semangat tentunya karena ini nilai ibadahnya Masya Allah luar biasa, memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Mungkin banyak juga yang iri di luar sana tidak bisa seperti Andika dan juga teman-teman di Sahabat RC. Baik, semoga kita bisa ketemu kembali untuk cerita lebih banyak ya terkait dengan dunia kerelawanan. Terima kasih sudah hadir di Radio SIP FM dan juga keluarga SIP. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita di hari ini, dan kita sudahi program bersama dengan Last Charity dalam dialog siang ya, dengan pembahasan Sahabat RC bersama dengan narasumber kita dari Andika SE sebagai relawan dari Last Charity. Saya Sawasiananda Atiazara mohon pamit diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.